Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Inikah Tanda Akhir Zaman? Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Coba perhatikan kalimat terakhir ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya.
Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Wow, ternyata ayat ini kembali menunjukkan bahwa kita akan lebih lagi memasuki zaman pada akhirnya. Kita lanjutkan pembacaan kita. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Markus menuliskan pasal 13 ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ini adalah sebuah pesan yang sangat harus saya dan saudara perhatikan baik-baik. Dan di dalam bagian pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada satupun batu yang akan teguh berdiri. Semuanya akan runtuh, semuanya akan hancur. Pertanyaannya buat kita pagi ini, apakah ini tandanya buat kita sebagai orang yang percaya kepadanya? Ya, mungkin kita sering sekali mendengar bahwa Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Tapi sampai sekarang kita belum melihat kedatangan Tuhan. Ingat baik-baik, Markus sudah mengingatkannya kepada kita, bahkan dalam pembacaan ayat terakhir kita, bahwa semuanya sudah terlebih dahulu diberitahukannya oleh Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita lalai, kita lengah, kita menganggap sepele perintah ini, pesan daripada Tuhan Yesus sendiri, maka saya dan saudara akan mendapatkan hukuman daripadanya. So, hari-hari ini persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita untuk menyambut sungguh-sungguh kedatangannya di akhir zaman. Amin.